Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Yamin. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dengan materi metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa pada kelas 10 semester 2 pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka pembelajaran ya. Oke, saya akan memeriksa kehadiran kalian hari ini. Kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Apakah ada yang nggak masuk? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Alhamdulillah nihil, luar biasa. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Pak dulu siap gerak. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mas Arju. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya memiliki sesuatu nih buat inspirasi kalian ya. Coba, ini nominalnya berapa ya? Kira-kira kalau Pak Yamin ngasih ke kalian mau enggak? Mau ya? Oke. Kalau misal uang ini saya lipat-lipat, saya berantakin seperti ini, apakah masih mau kalian? Mau. Kalau Pak Yamin sampai injak-injak seperti ini, apakah masih mau? Masih mau. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran dari nominal uang ini? Ada yang tahu? Bahwasanya kita sebagai pribadi yang kompeten itu harus bernilai. Apa anak-anak? Bernilai. Kenapa harus bernilai? Karena kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Separah apapun kita dilipat-lipat, diremas, ibaratnya kita itu dihina orang lain, kita itu diolok-olok, dicaci maki. Tapi kalau kita bernilai, kita akan bermanfaat bagi orang lain. Betul nggak? Seperti uang ini, meskipun ini sudah Pak Yamin remas-remas, tapi masih tetap bernilai. Jadilah seperti uang yang bernilai. Bernilai diisi dengan apa, anak-anak? Diisi dengan yang pertama, pengetahuan.
membaca, dengan membaca memperluas wawasan. Yang kedua, keterampilan. Asah keterampilan kalian. Setiap anak itu pasti memiliki suatu bakat masing-masing dan memiliki bakat yang unik dan tidak sama. Allah menciptakan setiap makhluknya itu tidak sama, gitu ya. Jadi jangan istilahnya iri terhadap teman kalian, karena kalian itu memiliki sifat karakter unik, yaitu bakat yang terpendam yang harus kalian asah. Itu namanya keterampilan. Yang terakhir ialah jangan lupa untuk membiasakan diri untuk bersikap yang baik, alias attitude ya. Jadi 3 ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga ialah sikap, adab. Itu bila kita ingin menjadi orang yang apakah kalian siap untuk menjadi orang yang bernilai? Siap ya. Kita harus siap bermanfaat bagi orang lain dimanapun berada. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai, saya tanya dulu ya. Kemarin membahas tentang apa ya materi minggu yang lalu? Tentang foya-foya. Oke, berarti materi akhlak. Oke. Kemarin membahas tentang kebiasaan dalam sehari-hari, kalau berfoya-foya itu kurang baik gitu ya. Kemudian ria, takabur dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas mengenai metode dakwah Wali Songo. Siapa sih Wali Songo itu? Coba angkat tangan, ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Oke, Mas Arsu silakan. Wali Songo itu 9 orang yang menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Oke, coba yang lain, apakah ada yang tahu siapa saja yang disebutkan sama Mas Arju tadi 9 nama Wali Songo? Yang pertama, kita urut satu-satu. Yang pertama, Sunan Ampel dulu. Yang kedua, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, Sunan Giri. Yang keempat, Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Bonang. 6, Kalijogo. 7, Muria. 8, Sunan Gunung Jati. 9, Kudus ya, yang berada di Demak. Oke, itu sebagai pembukaan awal. Jadi seharian nanti selama jam PAI kita akan mempelajari mengenal sosok siapa sih Wali Songo itu, ya, metodenya seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal ya siapa itu Wali Songo. Kita mampu menganalisis cara metode dakwah Wali Songo itu seperti apa pada waktu itu, pada zaman Wali Songo itu cara-cara metode dakwah itu seperti apa. Kita analisis, kita bedah gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dulu, yang ketiga ialah kalian nanti akan saya kasih tugas berupa membuat suatu proyek e-book untuk mengulas, yaitu menggali informasi seputar Wali Songo gitu ya, masing-masing ada Sunan Ampel dan seterusnya. Yang terakhir, setelah kita belajar hari ini tentang Wali Songo, kalian akan terbiasa untuk hidup sederhana. Kita akan mencontoh teladan beliau-beliau Wali Songo, yaitu hidup sederhana, santun, kemudian selalu bersemangat untuk mencari ilmu gitu ya. Terus kemudian berdakwah. Nah, itu yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari materi hari ini. Oke. Ini anak-anak saya tampilkan di pembelajaran, mohon disimak, silakan dikeluarkan bukunya, buku PAI-nya.
Silakan dikeluarkan pensil, bukunya untuk meringkas materi dari video berikut. Oke, silakan disimak. Ya. Nah, itulah video pembelajaran tentang Wali Songo. Oke, anak-anak, kalian sudah melihat, menonton video tersebut. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ilmu apa yang dapat kita serap dari video tersebut? Yang pertama, menurut saya dari video tersebut kita bisa mengambil bahwa kalau kita betapa di suatu tempat itu kita harus mengetahui dulu kayak karakteristik dari wilayah tersebut, seperti Wali Songo sendiri betapa menggunakan karakteristik dari daerah tersebut, di mana beliau para Wali Songo mengalkulturasi budaya dari budaya masyarakat tersebut, dialkulturasi dengan budaya agama Islam. Jadi beliau betapa dengan seperti kayak Sunan Kalijogo menggunakan wayang, betapa seperti dengan bonang dengan gamelan dulu bertahap. Oke, intinya bertahap gitu ya, bertahap. Jadi dilakukan secara bertahap. Awalnya itu kayak kita itu ngikuti dulu kemauan mereka apa gitu ya. Habis itu kita menerapkannya, dan sambil berjalan kita dakwah menyisipi ajaran Islam gitu ya. Itu. Terus kemudian yang kedua apa kira-kira? Selain bertahap, yang kedua ialah dalam berdakwah itu kita tidak boleh menyakiti lingkungan sekitar gitu ya, nggak boleh menyinggung. Misal tentang kepercayaan orang Hindu, tentang apa Hindu karakternya, dupa gitu ya, dewa ya. Terus kemudian orang Buddha juga gitu sembayangnya berbeda dengan orang Muslim kayak kita, membawa dupa, membawa menyan kayak gitu ya. Kita nggak boleh kayak langsung, oh itu nggak boleh dilarang agama, nggak seperti itu Wali Songo. Tapi dengan cara apa? Dialihkan berupa kayak seni wayang yang disebutkan Arju tadi, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ialah kita bagi kelompok menjadi 3 bagian sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Silakan membagi kelompok menurut kelompok masing-masing, berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan. Baik, ini saya bagikan LKPD untuk tugasnya. Kelompok 1, Terima kasih Pak. kelompok 2, Terima kasih Pak. kelompok 3. Terima kasih Pak. Baik, anak-anak mohon perhatiannya. Silakan disimak penjelasan petunjuk dari LKPD tersebut. Kemudian silakan dipahami. Mana yang sekiranya nggak paham, silakan ditanyakan.
Yang nggak paham silakan ditanyakan ya, silakan dibaca, dipahami dulu, nanti yang nggak paham ditanyakan. Silakan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Oke. Jangan lupa membagi tugas ya sesuai jobnya masing-masing. Oke. Jadi anak-anak urutannya ya, kalian membaca, setelah membaca memahami, kalian yaitu membuat suatu proyek. Proyeknya berupa e-book. Apa anak-anak? E-book. Nah, kalian akan menyusun e-book tersebut, mendesain juga melalui media Canva, kemudian kalian susun dengan rapi, yang nanti kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian sendiri dan kelompok lain, dan juga kalau nanti setelah pembelajaran kalian bisa meng-share, mempublish ke media sosial. Dengan cara berdakwah seperti itulah pada zaman sekarang cocok gitu ya, cocok kita lakukan. Silakan menentukan tema masing-masing ya. Tema yang kelompok 1 tadi tentang apa? Yaitu tentang Sunan Ampel. Silakan dipelajari biografi dan metodenya. Kemudian kelompok 2 tentang Sunan Kalijogo. Bagaimana biografinya itu seperti apa gambarannya? Kemudian metode berdakwahnya seperti apa? Yang kelompok 3 tentang Sunan Bonang. Biografi beliau itu seperti apa ya? Silsilahnya. Kemudian metode dakwahnya seperti apa? Silakan diulas, dimasukkan ke dalam e-book. Nah, nanti akan menjadi suatu buku yang bermanfaat nanti kalau kita share ke media sosial. Oke. Baik, Pak Yamin akan ngecek seberapa jauh proyek kalian sudah dilaksanakan. Kelompok pertama, ada kendala apa, Mas? Lancar ya? Masih belum. Oke, masih belum ya? Oke, yang penting disusun. Sudah ada konsepnya? Sudah. Oke, sudah ya. Sunan Ampel, intinya ialah biografinya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, gitu ya. Baik, Pak. Itu poin pentingnya. Oke, dilanjut. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Kelompok 2, sejauh manakah proyeknya? Sudah mulai mengisi jawaban. Oke. Nanti lewat media Canva ya, nanti dimanfaatkan HP-nya masing-masing untuk membuat karya proyek berupa e-book tersebut ya. Oke, nanti bila ada yang kesusahan bisa ditanyakan. Oke, dilanjut kelompok 2. Kelompok 3, halo. Bagaimana tugas proyeknya sejauh mana? Untuk sekarang masih mencari metode dakwah. Oke, metode dakwahnya. Jadi, bisa dari buku paket kalian dan juga dari internet ya. Browsing mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya, ya. Biar semakin akurat informasinya. Seperti itu ya. Untuk medianya bisa menggunakan Canva, gitu ya. Itu untuk menyusun e-booknya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan dilanjutkan. Baik, saya kira waktunya sudah habis anak-anak. Waktunya presentasi dan menyampaikan hasil proyek kalian di depan kelas sebelum kita publish ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 membahas tentang Sunan Ampel. Silakan. Baik, saya
tentang biografi dari Sunan Ampel, kehidupannya, perjalanan hidup beliau, serta peninggalan-peninggalan dari beliau. Sebelumnya, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, saya Ahmad Rizaba, Nur Asin Sanu. Saya Muhammad Surahman, absen 19. Saya Tiga Uda Dewa, absen 8. Saya Audalia Dewi Beja, absen 3. Saya Risa Ayati, absen 23. Baik, sekarang adalah biografi Sunan Ampel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kira-kira tahu nggak siapa nama asli dari Sunan Ampel? Ada yang tahu? Saya tahu itu. Siapa? Syekh Maulana Ibrahim. Nama asli dari Sunan Ampel. Sesi diskusi kelompok lain, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Silakan. Saya. Oh ya, Oke. Apa saja karya-karya Sunan Ampel? Boleh berdiri, Pak? Ya. Oke. Oke. Apa saja karya-karya Sunan Ampel sampai saat ini yang masih maksudnya dikenang sampai saat ini siapa aja? Oke. terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya kira tidak ada. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan tadi. Oke kan ya, Ya. izinkan saya menjawab ya. Jadi karya-karya yang ditinggalkan Sunan Ampel itu ada masjid, pesantren, dan konser Panimo. Antara lain masjid adalah Masjid Sunan Ampel, yaitu masjid tertua dengan arsitektur Jawa dan Arab. Kemudian ada Masjid Rahmat Kembang Kuning yang berada di tengah hutan dengan tujuan supaya mendekatkan diri kepada Allah karena di hutan juga tenang. Kemudian ada Masjid Jami Penerak, yaitu masjid pertama yang ada di Surabaya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Tepuk tangan buat ya. Oke, saya kira cukup ya. Waktunya sudah habis. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Oke. Kita ditutup dulu. Teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurangnya. Semoga ada benar dan manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Langsung saja kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karya kami tentang Sunan Kalijaga. Ya, pertama-tama perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Raina Bulan Fitri. Saya Muhammad Ilham Firmansyah. Saya sudah bersama dari Jawa Putri, dari Sri Putri. Jadi untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sekitar tahun 1400 dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wali Bilaspita dari
dia kan punya lalu ada berapa cukup kan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Malano, yaitu berhubung beliau ini adalah perusahaan, maka beliau memiliki 9 nama, yaitu Lokanjaya, Malaya, Pangeran Kusuban, Ki Dalam Sidam Brahmi, dan Raja Abdurrahman. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, silakan mempresentasikan karyanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kelompok kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai karya kami yang berupa e-book tentang Sunan Bonang. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, biarkanlah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Rafi Ahmad. Saya Maulana Maulana. Saya Sepatu Malika. Oke, kita mulai dengan biografi Sunan Bonang terlebih dahulu. Jadi Sunan Bonang ini dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dan biasa dikenal dengan nama Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1525 dan dia adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Oke, untuk Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Pur. Jadi beliau ini juga jelas sebagai penyebar Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Dan konon Raden Mahmud Ibrahim sering memainkan gamelan jenis bonang, yaitu perangkat musik untuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Sudah jawab? Sudah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah. Sekian anak, presentasi sudah dilakukan oleh seluruh kelompok. Sekarang waktunya asesmen ya, yaitu penilaian sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kalian memahami dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan disiapkan smartphone-nya, HP-nya disiapkan. Oke, jenis penilaiannya ialah pilihan ganda lewat kuisis. Silakan di-scan barcode tersebut dan mulai menjawab soal-soal yang ada pada aplikasi tersebut. Silakan. Apakah sudah selesai?
Sudah ya? Oke, silakan disubmit. Itulah nilai kalian akan muncul sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Oke anak-anak, tak terasa kita di penghujung pembelajaran ya. Saatnya kita refleksi bersama. Kita simpulkan pembelajaran hari ini, apa yang kita dapat. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Dia, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini saya menjadi tahu siapa saja member Wali Songo. Ya. Metode dakwah yang menarik dan sangat inspiratif yang dapat kita pelajari dan terapkan pada masa ini. Oh, seperti itu ya. Metode dakwah. Ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin satu lagi, oke? Dari materi yang dijelaskan pada hari ini, saya jadi mengerti cara 9 wali dalam berdakwah, seperti mengakulturasikan budaya dan tidak menyakiti satu sama lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke. Oke, yang dapat kita ambil ialah cara berdakwah ya. Kalau dulu mungkin berdakwahnya lewat wayang seni seperti itu ya. Kalau sekarang berbeda anak-anak, berdakwahnya lewat apa? Medsos ya. Medsos, jejak digital. Kita eranya sudah teknologi, jadi sudah berbeda cara dakwahnya. Jadi sedikit-sedikit kita akan berdakwah seperti itu ya. Menebar kebaikan ke seluruh manusia, teman-teman kita, lingkungan ya, yang ada di lingkungan rumah maupun di sekolah seperti itu ya. Kemudian yang kedua ialah hikmahnya, kita akan mencontoh ya bahwa para sunan itu hidupnya sederhana, qanaah gitu ya, menerima apa adanya, tulus dalam berdakwah. Mungkin cukup itu yang dapat Pak Yamin sampaikan. Pertemuan berikutnya mohon dipersiapkan belajar di rumah karena minggu depan kita Oke, silakan belajar di rumah dengan semangat ya, karena yang menentukan masa depan kalian ialah kalian sendiri. Kalau kalian hari ini tidak mempersiapkannya, maka esok suatu hari nanti kalian akan terseok-seok. Apa anak-anak? Terseok-seok itu apa? Kesulitan dengan diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian sekarang itu istilahnya berjuang, bersakit-sakit dahulu, bersungguh-sungguh dalam belajar, suatu hari nanti kalian akan tercapai cita-cita kalian masing-masing. Ya, amin. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Tak terasa hari ini waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.